Halo teman-teman semua, halo mahasiswa akhir, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilman Muda. Channel ini akan membantu kalian dalam mengerjakan skripsi. Oke, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas terkait contoh-contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Pengen tahu apa aja judulnya? Tetap saksikan yang satu ini. Oke, kita review sebentar ya. Kalian yang kuliah di jurusan manajemen keuangan, pastinya kalian sudah mempelajari bagaimana untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya keuangan perusahaan dengan baik dan menganalisis aspek keuangan dan moneter dan kinerja ke perusahaan bisnis, lembaga perbankan, atau organisasi lainnya. Di jurusan ini kalian juga sudah belajar ya beberapa mata kuliah seperti obligasi, ekonomi metri, akuntansi keuangan menengah, komputerisasi penganggaran, asuransi dan manajemen risiko, ekonomi koperasi, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja, ini dia contoh judul skripsinya. Untuk contoh yang pertama, terkait analisa kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Banten tahun 2014 hingga 2018. Itu 2000 ya teman-teman, bukan 1000. Oke, lalu contoh judul yang kedua, pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran total aset terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor semen yang terdaftar di BI periode 2011 hingga 2018. Oke, contoh judul yang ketiga, pengaruh struktural modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga 2018. Lalu contoh yang keempat, tentang pengaruh pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Serang. Lalu untuk judul yang kelima adalah pengaruh economic value added atau EVA dan market value added atau MVA terhadap return saham pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif periode tahun 2010 hingga 2018. Lalu contoh judul yang keenam, terkait pengaruh likuiditas dan pertumbuhan aktiva terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2010 hingga 2018. Lalu contoh yang ketujuh, bisa tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2013 hingga 2018. Lalu contoh judul yang ke-8, tentang pengaruh leverage keuangan dan leverage operasional terhadap earning per share pada perusahaan sektor telekomunikasi di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu selanjutnya nih, contoh judul yang ke-9, ada pengaruh rasio profitabilitas dan utang atau leverage terhadap pertumbuhan laba pada perbankan di Asia Tenggara. Oke, lalu yang ke-10, ada pengaruh debt to asset ratio atau DER dan debt to equity ratio atau DER terhadap return on asset atau ROA perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara tahun 2014 hingga 2018. Lalu selanjutnya contoh judul yang ke-11, ada pengaruh manajemen laba dan rasio keuangan terhadap return saham subsektor otomotif yang ada di Asia Tenggara. Lalu untuk judul yang ke-12, tentang pengaruh capital adequacy ratio atau CAR, net interest margin atau NIM, non-performing loan atau NPL, dan loan to deposit ratio atau LDR terhadap return on asset atau ROA pada bank umum di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu contoh judul yang ke-13, ada pengaruh resiko keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor industri logam dan sejenisnya di Asia Tenggara. Lalu contoh judul yang ke-14, ada pengaruh current ratio atau GR
debt to equity ratio atau DER, dan total asset turnover atau TATO terhadap perubahan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2014 hingga 2018. Lalu contoh judul yang ke-15, pengaruh profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor kimia di Asia Tenggara. Lalu untuk judul yang ke-16, tentang pengaruh capital adequacy ratio atau CAR dan biaya operasional atau BOPO terhadap return on asset atau ROA pada perusahaan perbankan subsektor Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu contoh judul yang ke-17, tentang pengaruh profitabilitas dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor telekomunikasi di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu yang ke-18, ada pengaruh profitabilitas atau return on investment dan risiko keuangan terhadap harga saham pada perusahaan industri otomotif dan suku cadang yang terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu contoh yang ke-19, terkait pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan subsektor kimia di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu selanjutnya yang ke-20, ada pengaruh current ratio atau lalu debt to equity ratio dan total asset turnover terhadap tingkat return on asset pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu selanjutnya yang ke-21, terkait pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional terhadap profitabilitas perbankan pada bank umum di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu contoh yang ke-22, pengaruh struktur modal, likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu selanjutnya contoh judul yang ke-23 nih, terkait pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan Lotte Grosir Serang. Selanjutnya contoh judul yang ke-24, terkait pengaruh debt to equity ratio atau DER, net profit margin atau NPM, dan earning per share atau EPS terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara tahun 2014 hingga 2018. Selanjutnya contoh yang ke-25, ada pengaruh iklan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada smartphone Vivo di wilayah Royal Kota Serang. Lalu contoh judul yang ke-26, pengaruh penjaminan kredit daerah dan penyaluran kredit terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Banten tahun 2015 hingga 2018. Lalu selanjutnya contoh yang ke-27, ada pengaruh return on asset atau ROA, lalu return on equity atau ROE terhadap harga saham pada perusahaan subsektor telekomunikasi di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu yang ke-28, ada pengaruh corporate social responsibility, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan subsektor food and beverage di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Selanjutnya yang ke-29, tentang pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan PT Putri Krakatau Multiguna. Lalu yang ke-30, ada pengaruh quick ratio atau QR, debt to equity ratio atau DER, dan return on asset atau ROA terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi, makanan dan minuman di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu contoh judul yang ke-31, ada pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli aneka jus di Cikande. Lalu contoh yang ke-32, ada
pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap net profit margin atau NPM pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Selanjutnya nih, contoh yang ke-33. Pengaruh earning per share atau EPS dan dividen per share atau DPS terhadap harga saham subsektor otomotif dan suku cadang di Asia Tenggara periode 2014 sampai 2018. Lalu yang ke-34 tentang pengaruh capital adequacy ratio atau CAR dan biaya operasional atau BOPO terhadap return on asset atau ROA pada bank umum di Indonesia. Selanjutnya contoh yang ke-35 terkait pengaruh penjaminan kredit daerah dan bankable terhadap pertumbuhan UMKM Provinsi Banten. Lalu contoh yang ke-36 terkait pengaruh struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara periode 2014 sampai dengan 2018. Selanjutnya yang ke-37 ada pengaruh rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan subsektor transportasi di Asia Tenggara periode 2014 sampai dengan 2018. Selanjutnya, yang ke-38 adalah pengaruh net profit margin, return on asset, return on equity terhadap harga saham pada perusahaan subsektor logam dan sejenisnya di Asia Tenggara tahun 2014 sampai dengan 2018. Lalu yang ke-39 tentang pengaruh rasio likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas terhadap return saham perbankan di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu yang ke-40 terkait pengaruh modal kerja, likuiditas, aktivitas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara tahun 2014 sampai dengan 2018. Lalu contoh judul selanjutnya ke-41 terkait pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan subsektor industri logam dan sejenisnya di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Lalu selanjutnya contoh yang ke-42 tentang pengaruh arus kas dan modal kerja terhadap likuiditas perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI subsektor otomotif tahun 2013 hingga 2017. Lalu selanjutnya nih ada contoh yang ke-43 terkait pengaruh gross profit margin, net profit margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan subsektor transportasi di Asia Tenggara. Selanjutnya contoh yang ke-44 terkait pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening pada perusahaan BUMN go public yang terdaftar di BI periode 2014 hingga 2018. Selanjutnya contoh yang ke-45 ada pengaruh debt financing dan equity financing terhadap profit expense ratio perbankan syariah di Asia Tenggara periode 2015 hingga 2019. Lalu selanjutnya contoh yang ke-46 terkait pengaruh tingkat penyaluran kredit terhadap profitabilitas yang dimoderasi oleh non-performing loan pada perbankan konvensional yang terdaftar di BI periode 2014 hingga 2018. Lalu contoh judul yang ke-47 tentang pengaruh profitabilitas dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur subsektor transportasi di Asia Tenggara tahun 2014 hingga 2018. Selanjutnya yang ke-48 ada pengaruh struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan subsektor perbankan di Asia Tenggara periode 2014 hingga 2018. Selanjutnya contoh yang ke-49 terkait pengaruh arus kas dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2019 hingga
periode 2009 ya hingga periode 2018. Selanjutnya, contoh judul yang ke-50, contoh yang terakhir nih, tentang pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening pada perusahaan BUMN go public yang terdaftar di BI periode 2014 hingga 2018. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Nah, semoga di video ini kalian bisa termotivasi ya untuk segera menulis skripsi kalian ya, terutama yang jurusan manajemen keuangan. Oke, cukup sekian video dari kami. Bila kalian suka, silakan untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya. Dan tetap nantikan video kami selanjutnya. Oke, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Dadah semuanya. Satu, dua, tiga. Tahun 2015 hingga 2008 hingga 2009. Tak pencet sebelum waktunya.